Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Jumpa lagi di channel Wirlatandrang. Video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan asal-usul kerbau di Indonesia. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita dukung terus channel ini agar semakin berkembang, dengan cara like, share, dan subscribe. Sejarah dan asal-usul kerbau di Indonesia. Kerbau termasuk salah satu hewan peliharaan paling bernilai bagi masyarakat agraris di Asia, khususnya Asia Tenggara, Asia Selatan, dan China. Selain dipelihara sebagai ternak potong dan penghasil susu, kerbau juga seringkali digunakan untuk membajak sawah dan menarik gerobak bagi masyarakat Nusantara seperti Minangkabau, Batak, Jawa, Toraja, dan Sumbawa. Kerbau memiliki nilai sosial dan budaya yang penting. Kehidupan tradisional kita di berbagai wilayah Nusantara memang lekat dengan kerbau. Ada wujudnya dalam beragam artefak, juga di berbagai aktivitas budaya menakjubkan sebagaimana di Minangkabau dan Toraja. Sementara di Jawa dan wilayah lain, kerbau pernah menjadi hewan yang sangat umum digunakan untuk membajak sawah. Meski begitu, seluk-beluk ekologi dan status konservasi kerabat kerbau di alam sejauh ini belum banyak kita pahami. Kerbau selama ini dianggap bukan termasuk satwa liar yang perlu mendapat perhatian khusus. Kemudahannya di sekitar kita, setidaknya untuk jenis domestik, membuatnya semakin dianggap biasa. Di alam, kerbau merupakan salah satu ekosistem engineer yang dapat menentukan kondisi habitat bagi banyak spesies lain. Sebagai grazer yang hobi berkubang, kerbau berperan membentuk ekosistem khas. Keberadaan dan populasinya pun menjadi faktor penting penentu kelangsungan hidup beberapa satwa predator. Berdasarkan sejumlah literatur, kerbau air yang ada di Indonesia faktanya tidak dianggap sebagai spesies asli, yang sepenuhnya alami. Ini juga termasuk kerbau liar yang hidup di Taman Nasional Baluran dan juga sebagian wilayah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Meski tidak ada data yang menemukan catatan pasti kapan hewan tersebut mulai ada, namun diduga sebagai populasi feral atau awalnya dipelihara manusia namun kemudian lepas baik sengaja atau tidak, yang selanjutnya berkembang biak di alam. Secara ilmiah, kerbau yang hidup liar di berbagai wilayah Indonesia, sampai saat ini tidak dianggap spesies berbeda dengan kerbau domestik yang dipelihara masyarakat di kampung atau desa. Jenis yang merupakan hasil penjinakan dan pemeliharaan atau domestikasi dari versi spesies liar dan alami atau Bubalus arnei, yang sebarannya ada di India, Bhutan, Nepal, Kamboja, serta Thailand. Namun, kepastian ini layak ditelusuri, terlebih terkait perlindungan dan pengelolaan populasinya. Sejak kapan masyarakat Indonesia memelihara kerbau, dan bagaimana awal mendapatkannya? Faktanya, di Sulawesi kita justru memiliki anoa, kerabat kerbau paling unik di dunia, yang tidak ditemukan di tempat lain. Bukan hanya satu, tetapi dua jenis, yakni anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis dan anoa gunung atau Bubalus coarlesi. Bila kita anggap daratan utama Asia sebagai tempat awal asal-usul kerbau, tentunya hewan ini pernah tersebar hingga wilayah lain di Nusantara, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang di masa lalu pernah terhubung. Jika tidak, bagaimana mungkin kerabat kerbau berevolusi dan kemudian mencapai Sulawesi, menjadi anoa seperti yang sekarang kita miliki? Berdasarkan temuan fosil, ada beberapa jenis satwa kerabat kerbau yang pernah hidup di Jawa dan telah lama punah. Namun, tampaknya terjadi jauh sebelum manusia modern tiba di Nusantara, sekitar 50.000 tahun silam. Termasuk diantaranya adalah kerbau purba atau Bubalus palai kerabu yang penampilannya mirip kerbau air saat ini.
Selain memahami kerabat kerbau purba yang pernah hidup di Jawa dan Kalimantan, asal-usul anoa mungkin juga bisa diteliti melalui kerabatnya di Pulau Mindoro, Filipina, yaitu Tamarau atau Bubalus mindorensis. Tentu saja, kerbau air liar yang ada di daratan utama Asia dan kerbau liar di Afrika juga dipelajari. Penelitian mengenai kerbau, sebaiknya dilakukan ketika populasinya masih banyak sehingga prosesnya relatif mudah. Perhatian kita terhadap kerbau liar dan kerabatnya, anoa, sudah selayaknya ditingkatkan. Beberapa kasus menunjukkan, spesies yang jumlahnya banyak dan umum tiba-tiba menjadi sulit ditemukan. Ini sebagaimana terjadi pada burung gelatik Jawa atau pada Oryzifora, cucak rowo atau Pycnonotus zeylanicus, dan merpati liar atau Passenger pigeon. Itulah tadi, penjelasan mengenai sejarah dan misteri kerbau di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita mengenai hewan kerbau dan sejenisnya, sebagai hewan ternak yang populer di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan terima kasih.